Merendahkan diri sendiri. Bab 57. Jadi, apa permintaan kedua? Darlin membuka mata besar yang bersinar dengan wajah berharap melihat ke arah Yos. Kalau dua syarat selanjutnya juga begitu mudah seperti ini, bukankah itu berarti dia akan segera bisa mencairkan uang itu? Yos dengan tatapan gelap berkata, "Darlin, apakah kamu sangat kekurangan uang?" Seingat Yos, selama 3 tahun ini, setiap bulan dia akan mengirim uang bulanan ke rekeningnya. Dan itu masih belum termasuk kartu yang dia berikan padanya. Secara logika, Darlin seharusnya tidak kekurangan uang. Setahu Yos, selama 3 tahun, Darlin mengikutinya. Kartu itu sama sekali tidak pernah digesek. Darlin ditatap oleh mata Yos yang dingin itu pun merasa tegang. Mencari alasan yang bukan alasan dan berkata, Aku ingin membeli rumah yang lebih besar dan menjemput nenekku ke sini." Yos tahu kalau Darlin memiliki seorang nenek yang sudah tua di desa. Darlin memiliki pemikiran seperti ini juga tidak aneh. "Kamu ingin membeli rumah seperti apa? Memerlukan 500 juta. Walaupun harga rumah di kota Leidong tinggi, tapi 200 sampai 300 juta juga sudah bisa menemukan rumah yang paling bagus. Sama sekali tidak perlu begitu banyak." "Baiklah, kalau kamu ingin tahu. Kalau begitu aku beritahukan padamu saja." Darlin tiba-tiba ada ide. Hanya alasan ini yang bisa membuat pria ini. Tapi dia tidak bisa memikirkan begitu banyak lagi. Menatapnya dan berkata, "Yos, aku hanya tidak rela meninggalkanmu begitu saja. Bagaimanapun, aku sudah bersamamu selama 3 tahun lebih. Walaupun hanya hubungan ranjang, seharusnya juga memiliki bayaran, kan?" Yos yang mendengar penjelasan Darlin ini pun mengerutkan dahi. Ucapan yang dikeluarkan bibir itu bagaikan pisau yang tajam. "Darlin, kamu benar-benar murahan." Jelas-jelas hatinya sudah tidak tahan dengan rasa sakit ini. Tapi rasa sakit yang semakin sakit, Darlin semakin berpura-pura tenang. "Murahan ya? Aku tidak merasa. Bagaimanapun, bukan 3 tahun lebih semua orang seharga 500 juta, kan?" Hati Yos pun tersendak. Alisnya yang tebal mengkerut. Wajahnya terlihat begitu mengerikan. "Darlin, sebaiknya kamu ingat dengan ucapanmu sendiri. Asalkan kamu secepatnya mengatakan 2 permintaanmu lagi, aku pasti akan menghilang. Tidak akan mengganggu kamu dan Jen. Bagaimanapun, Jen adalah teman baikku." Darlin berkata dengan santai, bahkan membuat orang merasa jengkel. "Kamu tidak pantas." Yos mengatakan itu dan langsung bangkit dari sofa. Dengan dingin dia pergi. Punggung Darlin yang tegang pun diam-diam melihat kepergian Yos. Kalau saat ini Yos membalikkan badan, pasti akan melihat kesedihan yang ada di mata Darlin. Sepertinya rasa sedih itu sudah menumbuh ke hatinya. Tiba-tiba terdengar suara pintu. Pintu apartemen dibanting dengan kuat. Ruang tamu kembali hening. Darlin tersenyum, mentertawai dirinya sendiri. Mengangkat kepala bersandar di sofa. Satu tangan menutup matanya, berkata dalam hati, "Darlin, oh Darlin, aktingmu benar-benar bagus." Perlahan air matanya pun menetes dari celah jarinya. Menetes tanpa suara. Yos seharusnya sudah mulai membencinya, kan? Wanita yang begitu serakah dan tidak tahu malu. Bahkan pacar teman sendiri juga tidak dilepaskan. Siapapun akan merasa jengkel. Begitu juga Bagus. Tapi kenapa
Matanya begitu tidak patuh, terus meneteskan air mata. Hati Darlene tidak tahu memikirkan apa. Mungkin dia tidak memikirkan apapun, hanya bisa menghadapi semuanya. Darlene pun terus duduk di sofa, membuka mata sampai pagi. Seperti orang yang baik-baik saja. Bangkit dari sofa dan masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Hanya saja melihat wanita yang lemah dan sepasang mata bengkak di cermin, dia tetap berusaha untuk tersenyum. Namun setelah berusaha begitu lama, dia tetap tidak bisa tersenyum. Hanya bisa menyerah. Hidup tetap harus dilanjutkan. Uang tetap harus dicari. Darlene seperti orang yang baik-baik saja, mendandani wajahnya dan menutupi luka yang ada di wajahnya. Lalu melepaskan poninya, menutupi bengkak di dahinya. Dengan dandanan profesional, kalau tidak dilihat dengan seksama, dia adalah wanita yang sangat berwibawa. Saat Darlene melihat toko yang tertutup, dia baru menyadari kalau dia sudah datang terlalu pagi. Oh tidak, dia tidak tidur semalaman. Tidak tahu seberapa marahnya pria itu setelah pulang. Kenapa dia memikirkannya lagi? Darlene memukul wajahnya, membuat dirinya lebih sadar. Masih pagi, dia pun mencari tempat untuk sarapan. Sekarang masalah sulit yang ada di hadapannya adalah Hendrik. Pria yang lembut yang tidak bisa dia sakiti itu, kelihatannya juga hanya bisa menggunakan cara semalam. 2 hari menjadi 2 kali orang jahat. Benar-benar tidak tertandingi lagi. Siang hari, saat giliran Darlene istirahat, dia sedang bersiap-siap untuk menelpon Hendrik. Santi dengan senang berlari masuk dan berkata padanya, Manajer, pacarmu sudah datang mencarimu untuk makan bersama." Jadi Darlene pun ikut dengan Hendrik ke sebuah kafe yang tenang. Ini adalah permintaan Darlene. Melihat Hendrik yang terlihat lelah, Darlene pun sangat merasa bersalah. Terdiam beberapa detik dan mengeraskan hati lalu berkata, Hendrik duluan memotong pembicaraannya. Darlene, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Saat ini giliran Darlene yang tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Hendrik dengan tatapan yang basah melihatnya, dengan serius mengulang ucapannya. Aku sudah memikirkannya semalaman, alasan kenapa kamu menolakku. Setelah itu, aku rasa aku sudah terlalu terburu-buru. Setelah sejenak, dia tersenyum pahit dan lanjut berkata, Darlene, aku tahu sebenarnya kamu bukan tidak menerimaku. Lamaranku hanya karena alasanku sendiri. Semoga kamu bisa memaafkanku. Perasaanku padamu itu tulus, tapi aku juga tahu menyuruhmu tiba-tiba menerimaku tidaklah mungkin. Aku hanya berharap kamu jangan menolakku. Berikan kita satu kesempatan. Ya Darlene, aku mohon. Darlene melihat tatapan Hendrik yang tulus. Dalam hati merasa sangat sedih. Jelas-jelas dia tidak bisa melepaskan pria yang lain. Hendrik malah menyalahkan dirinya sendiri, bahkan mencari alasannya untuknya. Hanya tidak ingin Darlene menolaknya. Hendrik, masalah semalam aku sangat merasa bersalah. Sekarang aku tidak bisa menerimamu. Tetapi aku benar-benar sangat berterima kasih atas kerjasamamu selama ini. Darlene mengerti Hendrik sudah menyadari kalau dia menyukai Yos. Semua alasan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Darlene, kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku rela melakukan semua ini.
Semenjak kuliah, aku sudah terpikat karena kamu yang berbeda. Walaupun pergi ke luar negeri untuk bersembunyi beberapa tahun, setelah kembali dan bertemu denganmu, aku baru menyadari kalau semua itu tidak ada gunanya. Perasaanku padamu malah tidak bisa disimpan. Hendrik menggelengkan kepala dan berkata lagi, "Sebenarnya, kamu merasa kamu sedang memanfaatkanku. Aku juga sedang menggunakan kesempatan ini untuk mendekatimu, membuatmu menyukaiku. Hanya saja, aku terlalu terburu-buru dan mengejutkanmu." Darlin tidak menduga Hendrik akan berkata seperti itu, tapi dia tetap ingin mengatakan semuanya padanya. "Hendrik, kalau kamu sudah tahu, aku akan mengatakan dengan jujur padamu. Semua usahamu padaku mungkin tidak akan berguna.